Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Sekarang, mari kita bandingkan antara koran Kedaulatan Rakyat asli dengan yang palsu yang digunakan oleh Bareskrim sebagai acuan mereka menentukan bahwa Jokowi benar-benar terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980. Pertama, saya ingin menunjukkan kepada kalian perbandingan antara lembar yang dikatakan lembar halaman pada Koran Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli tahun 1980 yang memuat penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kehutanan UGM dengan Koran Kedaulatan Rakyat edisi 26 Maret tahun 1985. Dari sini, kita dapat melihat jelas perbedaan jenis font yang digunakan di antara keduanya. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa lembar halaman Koran Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli tahun 1980 itu palsu, maka saya akan menunjukkan satu Koran Kedaulatan Rakyat pembanding lainnya, yaitu edisi 25 Juni tahun 1983. Tetapi, sebelum saya uraikan lebih lanjut, kita harus bersepakat dulu bahwa Koran Kedaulatan Rakyat adalah koran lokal nasional Jogja yang berbasis pada budaya Jawa, sehingga setiap edisi penerbitannya selalu menggunakan 2 tahun penanggalan, yaitu penanggalan tahun Masehi dan penanggalan tahun Jawa. Marilah sekarang kita perhatikan bersama pada edisi 25 Juni tahun 1983 yang juga bertepatan dengan tanggal 14 Pasa tahun 1915. Perhatikanlah pada penulisan penanggalan Jawanya ya, ditulis bulan Pasa yang bermakna bulan Ramadan dalam bahasa Jawa. Kemudian, jika kita lihat pada lembar penerimaan mahasiswa baru, maka penulisan edisi penerbitan tertulis sebagai berikut. Jumat Kliwon 18 Juli tahun 1980 dan penanggalan tahun Jawanya ditulis 5 Puasa 1912. Padahal, mestinya bukan ditulis dengan kata puasa, tetapi pasa, seperti yang ditulis pada Koran Kedaulatan Rakyat edisi 25 Juni tahun 1983. Sebab kata puasa berasal dari bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, yang merupakan format penulisan baku penanggalan pada Koran Kedaulatan Rakyat. Dari fakta awal, kita sudah bisa berkesimpulan bahwa bukti yang dijadikan landasan Bareskrim dalam menentukan asli tidaknya Jokowi sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM merupakan bukti palsu, hasil rekayasa untuk memvalidasi kebohongan Jokowi. Jika fakta yang dijumpai di lapangan seperti ini, maka Bareskrim tidak melakukan tugasnya sebagai penegak hukum yang memiliki integritas kepada kebenaran dan keadilan, di mana seharusnya Bareskrim sebagai sebuah institusi hukum yang dibiayai oleh pajak rakyat harus berdiri di atas kebenaran dan transparansi publik, bukan dilandasi oleh kekuasaan dan tekanan politik, sehingga yang terjadi adalah rekayasa dan manipulasi hukum yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya, jangan salahkan masyarakat jika semakin lama kepercayaan terhadap institusi kepolisian makin memudar, bahkan semakin apatis terhadap kredibilitas setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka. Dalam kasus ijazah Jokowi ini, apa yang dipublikasikan oleh Bareskrim Polri ibaratnya sebuah skripsi. Jika sampulnya saja sudah dimanipulasi dan dipalsukan, apalagi data dan dokumen di dalamnya, sudah bisa dipastikan akan penuh dengan rekayasa data yang membohongi dan membodohi publik. Tetapi anyway, mari kita simak lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Brigjen Raharjo Puro sebagai Direktur Bareskrim Mabes Polri yang memimpin penyelidikan terhadap aduan masyarakat terhadap ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian disampaikan pada Koran Bernas yang terbit pada hari Jumat Kliwon tanggal 18 Juli 1980 halaman 4 kolom 4 tercantum jadwal pendaftaran ulang UGM
Fakultas Kehutanan dilaksanakan pada hari Senin 28 Juli 1980. Hal ini sejalan dengan dokumen formulir registrasi mahasiswa tahun ajaran 1980-81 atas nama Joko Widodo tertanggal 28 Juli 1980 di arsip Fakultas Kehutanan UGM telah diuji secara laboratoris oleh puslapor yang dinyatakan blanko adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kali ini aku membahas masih seputar ijazah ya guys. Jadi penjelasan Mabes Polri baik yang disampaikan oleh laboratorium forensik maupun yang disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Polisi Juhandani itu bukan hanya mengejutkan ya, kalau hasilnya sudah bisa ditebak, tapi yang mengejutkan dua hal. Saya sih bukan ahli digital, saya juga bukan ahli forensik ya, saya juga bukan telematika, artinya saya bukan orang seperti Dr. Ismon Syanipar maupun Roy Suryo, tapi saya ingin mengatakan bagaimana mungkin ya guys, itu ijazah itu bukan digital, kok pakai diuji forensik segala, itu bagaimana ya guys? Uang palsu itu tidak perlu dipakai uji forensik, dengan mata telanjang orang sudah tahu itu uang palsu, ini tidak. Begitu pula kalau ijazah, kan cukup dibandingkan karena itu ijazah fisik. Kalau itu sertifikat digital ya, sebagaimana yang ada saat ini, terutama sertifikat baru, bolehlah itu ujinya digital juga. Tetapi ini kan fisik, kan tidak membandingkan. Nah, jadi kejanggalan pertama itu sesuatu yang sifatnya fisik ya guys ya, tapi diujinya pakai digital. Maka jadi pertanyaan, apakah ijazahnya ini ijazah yang ada di Twitter atau ijazah yang berkembang di ruang-ruang masyarakat, di TikTok, di YouTube dan sebagainya, ataukah itu ya? Tapi kalau saya sebagai akademisi, karena ijazah itu barang fisik ya diujinya dengan cara fisik, dibandingkan saja begitu. Dan yang pasti itu harus ditampilkan di publik, ini loh ijazahnya. Jadi ini ijazahnya Pak Jokowi, ini ijazah ABCD yang sama-sama alumni Fakultas Kehutanan UGM ya. Lalu yang kedua guys, kan makin kentara kebohongannya ya. Jelas di situ disebutkan bahwa Pak Kasmujo itu pada saat itu asisten dosen, tapi 2017 sudah dibangga-banggakan sebagai pembimbing dospin skripsi yang galak, dan kemudian dicabut kembali pernyataannya. Anda mau percaya yang mana? Kalau saya percaya bohong gitu ya. Jadi Pak Kasmujo itu benar, Pak Kasmujo jujur, dan ketika ini berisiko hukum, Pak Kasmujo kan tidak mau mengambil alih ya, mengambil risiko gitu ya. Jadi yang kedua, jelas itu pernyataan itu bohong dan itu sudah tindak pidana. Sudah tindak pidana melanggar Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 ya. Dendanya adalah 1 miliar dan hukuman pidananya 6 tahun karena itu menyebar informasi palsu. Ya sudah dibantah sendiri, sudah dibuktikan sendiri, jadi tidak perlu pembuktian. Kemudian yang ketiga ya guys, ini yang saya sangat sesalkan. Tidak semua anggota Polri itu jelek, tetapi dengan pernyataan Brigjen Polisi Juhandani yang teman seangkatan Pak Sigit Suryo Prabowo ya, Sigit Listio Prabowo, maaf Sigit Listio Prabowo, karena ada nama lain Jenderal Suryo Prabowo, tapi ini Jenderal Polisi Sigit Listio Prabowo itu teman seangkatan dari Juhandani. Jangan memaksakanlah Pak untuk bisa segera dapat bintang 2, tapi kacau tugas kepolisian tidak boleh mengatakan asli tidak asli, tidak boleh mengatakan sah dan tidak sah, tapi itu wewenang pengadilan. Jadi polisi jangan menjelma menjadi hukum yang hidup, jadi penyelidik sekaligus, jadi penyidik, jadi penuntut, dan jadi hakim. Yang ini sudah dilakukan dan itu tidak benar ya. Sebagai orang yang setiap hari mengkaji peraturan, setiap hari baca buku-buku apa yang dilakukan oleh Pak Juhandani, yang seolah mengambil alih peran pengadilan dan seolah ingin skenario ini selesai di Mabes Polri. Saya yakin ini di balik ini adalah ada orang-orang yang bukan hukum yang menginginkan supaya seolah-olah
kalau sudah ada pernyataan dari laboratorium forensik Mabes Polri, itu perkara perdatanya berhenti, dan perkara pidana yang lain berhenti, terus kemudian orang-orang tidak setuju dan tersangka. No, bukan begitu. Sebab apa? Isu ijazah palsu ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah lama, bukan baru hari ini. Karena itu luruskanlah dengan cara yang benar. Yang pertama, Mabes Polri bukanlah lembaga pengacara yang membela seseorang, ya. Kemudian yang kedua, uji forensik Mabes Polri terhadap ijazah itu janggal, karena itu tidak perlu uji forensik, cukup dibandingkan dengan mereka yang memiliki ijazah dan lulus yang sama. Kemudian yang ketiga, tidak ada alasan bahwa setelah diumumkan ijazah itu dinyatakan asli maka semua perkara berhenti, karena wilayah perdata dan pidana tentu berbeda. Salam akal waras, tetaplah menjadi orang baik, orang yang cinta pada kebenaran, orang yang cinta pada kebaikan. Merdeka.